Karena desa itu belum lama habis di bumi hanguskan, dibakar, sekolahnya, rumah penduduknya. Itu teror yang nyata, Om Mahfud MD. Itu teror yang nyata. Anda pernah bicara soal itu? Soal KKB, soal KKB. Saya juga nggak ngerti kenapa pemerintah menyebutnya KKB, kelompok kriminal bersenjata, bukan teroris, bukan separatis. Padahal jelas-jelas mereka sudah mengibarkan bendera Kejora, bintang Kejora, jelas-jelas mereka sudah merobek bendera merah putih, mereka sudah punya pemerintah sendiri, presidennya, perdana menterinya, mereka sudah membangun upaya perwakilan di luar negeri, mereka bahkan membuat tantangan perang secara terbuka kepada pemerintah Republik Indonesia. Kenapa sih sibuk dengan radikal terus? Nggak ada kerjaan lain apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, masih soal tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kita betul-betul berduka cita sedalam-dalamnya, dan saya kira tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa mereka 53 ABK dan kru dari kapal perang Indonesia ini gugur dalam tugas. Kita benar-benar prihatin, berduka cita, dan kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, keikhlasan, sehingga perjalanan mereka menuju alam yang lebih abadi tidak terhalangi lah, tidak, kalau bahasa Jawa, tidak dikondeli ya dengan kesedihan. Saudara sekalian, dalam situasi seperti ini, semua anak bangsa ini berduka ya. Kalau kita mau tahu, tapi di tengah suasana seperti ini, ada pejabat tinggi, menteri koordinator, Menko, itu seperti mohon maaf banget, nggak baca berita gitu loh, nggak ikutin situasi perkembangan gitu loh. Ketika duka dalam seperti ini, dia masih sibuk menebar teror dengan kata-kata radikal gitu loh. Dan siapa lagi yang diincar kalau bukan umat Islam? Ini beritanya, Mahfud ingatkan, semua kampus Indonesia harus tangkal radikalisme. Tengah suasana seperti ini, dia masih bicara tentang kampus yang harus ditangkal masalah radikalisme. Ya ampun, saya bacain ya sebentar ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan seluruh kampus di Indonesia harus melarang kegiatan-kegiatan yang mengandung paham radikalisme. Mahfud mengatakan paham radikalisme harus ditangkal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Karena itu seluruh kampus di Indonesia harus melakukan perlawanan terhadap paham radikalisme. Untuk larangan radikalisme itu bukan hanya di Unhas, tapi di seluruh Indonesia. Kampus itu harus menangkal radikalisme. Jadi bukan hanya di Unhas, tapi semua perguruan tinggi. Kata Mahfud MD usai mengikuti diskusi di Universitas Hasanuddin atau Unhas di Kota Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Sabtu 24 April yang silam. Anda mau komentar apa? Menurut Mahfud MD, perwujudan radikalisme terbagi menjadi 3. Pertama, intoleran radikal yang menganggap semua orang yang berbeda dari dirinya merupakan lawan. Di Indonesia Anda boleh berbeda, tapi kalau dengan urusan akidah lalu dianggap musuh, itu radikal. Jangan, kata Mahfud. Sedangkan wujud radikalisme yang lainnya adalah ide yang ingin mengganti sistem kenegaraan yang didasarkan pada ideologi dan konstitusi yang sah. Sehingga untuk mengganti sistem kenegaraan tersebut harus memiliki prosedur yang sah juga. Itu ide.
Tidak boleh radikalisme begitu. Karena itu kesepakatan juga. Kalau mengganti harus ada prosedur-prosedur yang sah, kata Mahfud. Sementara itu wujud radikalisme ketiga berwujud teror. Teror yang dimaksud adalah akumulasi dari puncak perbedaan pendapat antara kelompok. Sebuah wujud paham radikalisme tersebut, kata dia, harus ditangkal. Mas Mahfud, kalau 3 unsur teror radikalisme ini, ya, terutama poin ketiga teror, Anda mau ngomong apa terhadap teror yang dilakukan oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata KKB yang ada di Papua? Korban terbarunya adalah Kabinda, Kepala Bin Daerah Papua, Brigadir Jenderal Polisi siapa itu, Putu siapa itu, mati ditembak. Dan si Kabinda ini sedang berkunjung ke sebuah desa Beoga itu tadi karena desa itu belum lama habis dibumi hanguskan, dibakar sekolahnya, rumah penduduknya. Itu teror yang nyata, Om Mahfud MD. Itu teror yang nyata. Anda pernah bicara soal itu? Soal KKB, soal KKB. Saya juga nggak ngerti kenapa pemerintah menyebutnya KKB, kelompok kriminal bersenjata, bukan teroris, bukan separatis. Padahal jelas-jelas mereka sudah mengibarkan bendera Kejora, bintang Kejora, jelas-jelas mereka sudah merobek bendera merah putih. Mereka sudah punya pemerintah sendiri, presidennya, perdana menterinya. Mereka sudah membangun upaya perwakilan di luar negeri. Mereka bahkan membuat tantangan perang secara terbuka kepada pemerintah Republik Indonesia. Kenapa sih sibuk dengan radikal terus? Nggak ada kerjaan lain apa gimana? Dan tahu nggak, radikal yang Anda tuduhkan kepada orang-orang Islam itu dijawab. Ya, ini ada video sedih. Nanti ada. Nanti ada ya. Oke. Ini dia videonya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Abdul Ghani, pimpinan pesantren Tauhid Darul Ilmi Tasikmalaya, turut berduka cita yang mendalam atas musibah yang dialami oleh KRI Nanggala 402. Dan saya sempat share tulisan saya bahwa untuk keluarga korban, anak-anaknya, apabila ingin melanjutkan untuk ke jenjang pesantren, insya Allah di pesantren kami akan menerima anak-anak dari korban KRI 402 dengan full beasiswa gratis. Dan insya Allah kalau istiqomah, kita akan bantu juga setelah selesai dari pesantren. Kita akan bantu beasiswa kuliah baik di dalam negeri apapun di Timur Tengah. Mudah-mudahan video ini manfaat, dan video ini saya buat dengan sungguh-sungguh demi masa depan anak-anak KRI 402. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Mahfud, bagaimana Anda melihat video kiai muda dari pesantren ini? Pesantren ini ketika pemerintah sibuk mikirin radikal, menuduh bukan memikirkan. Ketika pemerintah seperti Anda, sampean sibuk menebar teror stigma tentang radikal, ini ada kiai muda di sebuah pesantren di Jawa Barat sudah langsung piung ke depan pikirannya, langkahnya, bahwa pesantren ini bersedia menerima anak-anak dari kru ABK Nanggala 402 yang gugur dalam tugas untuk mengikuti pendidikan di pondok pesantren ini dengan full beasiswa 100%. Bahkan sang kiai muda ini mengatakan kalau memang dibutuhkan, memang ada istiqomah, akan dibantu melanjutkan kuliah di Timur Tengah. Woi, penguasa, wahai pemerintah yang katanya pemerintah, wahai penguasa, apakah ini sudah Anda pikirkan? Apakah cukup dengan memberikan ucapan sorry banget, formal, sorry banget lagi klise, bahwa mereka gugur dalam tugas, bahwa mereka begini begitu. Oke, mereka dinaikkan pangkatnya, anumerta 1 tingkat misalnya. Tapi apakah itu cukup?
Bahwa apakah penguasa memikirkan setelah ini anak-anaknya bagaimana? Bukankah mereka ini kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak istrinya, bertanggung jawab pada sekolah anak-anaknya? Sudah dipikirkan oleh pemerintah? Pemerintah masih sibuk menebar stigma pada Islam dan umat Islam tentang radikal. Jangan ngeles. Siapapun penguasa, mau pejabat siapapun, jangan ngeles dengan mengatakan tidak dimaksud untuk orang Islam, untuk maksud tidak, jangan ngeles. Berkali-kali acara tentang deradikalisasi segala macam, pesertanya itu kiai-kiai pondok, pesertanya itu masjid-masjid, organisasi pemuda Islam dan sebagainya. Itu karena di kepala kalian, wahai para penguasa, radikal, umat Islam itu radikal, intoleran dan sebagainya, ekstrim, teroris dan sebagainya. Berhentilah berpikir seperti itu, berhentilah. Berdamailah dengan rakyatmu sendiri, wahai penguasa. Berdamailah. Pikirkan yang sesuatu yang konkret untuk anak-anak ini, anak-anak keluarga korban Nanggala 402. Sudah kalian pikirkan itu? Janganlah. Anak muda, kiai muda ini luar biasa. Sudah memikirkan. Mungkin tidak semua anak-anak keturunan itu Islam, mungkin saya nggak tahu detail agama mereka masing-masing. Dan yang Islam pun mungkin belum semua juga bersedia untuk mondok di pondok pesantren mungkin. Tapi setidaknya ini ada niat tulus. Dalam video saya sebelumnya, anak-anak Jogja, Hamas, himpunan aktivis masjid, himpunan anak masjid, Hamas Jogokarian, Masjid Jogokarian mengumpulkan dana infak keliling Kenceleng untuk membeli kapal selam pengganti Nanggala 402. Gila nggak? Saya katakan mungkin dananya ya ampun berapa sih yang berhasil dikumpulkan ya, tanpa underestimate maksud saya ya, tanpa apalagi mendahului takdir Allah, na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Tapi berapa yang bisa mereka kumpulkan untuk membeli dibanding sebuah kapal selam pengganti Nanggala 402, mau kapal selam tua yang belakangan kita ketahui ini lewat media sosial, lewat grup WA, bagaimana seharusnya dia ada overhaul, turun mesin ya kan, bagaimana harusnya perawatan dan sebagainya. Aduh, ini karena ambisi orang-orang atas, orang petinggi-petinggi yang cari duit, cari nama, cari pangkat dengan mengabaikan rakyat, mengabaikan nasib nyawa prajurit. Dan yang paling penting juga dengan mengabaikan kedaulatan negara. Bagaimana mungkin sampai New York Times pun menulis bahwa negara Indonesia, negara dengan ribuan pulau yang berpenghuni, tidak punya cukup dana untuk merawat kapal selamnya. Jangankan mengganti dengan yang baru dan lebih canggih, untuk sekedar merawat kapal selamnya pun tidak punya dana. New York Times, saudara, yang bicara media asing, ya, khusus kepada Mahfud MD, please deh. Berhenti Mas Mahfud, Profesor Mahfud, berhenti menebar stigma radikal. Terlampau banyak problem real negara ini dibanding terorisme radikal yang itu juga saya kira Anda lebih tahu daripada saya. Anda lebih tua, lebih senior, lebih intelektual, profesor segala macam, pasti paham ini permainan siapa dan bagaimana. Udahlah, berhenti, jangan bohongi rakyat terus menerus ya. Perhatikan rakyat dengan sungguh-sungguh. Itu kerja pemerintah yang dibayar dengan uang rakyat. Gajinya, fasilitasnya, kekuasaannya, wewenangnya, semua dari rakyat. Sayangi rakyat. Rakyat sangat sayang pada Anda. Pada negeri ini khususnya, maksud saya. Kepada Indonesia tercinta. Supaya bisa hidup lebih baik. Mungkin tidak sekarang, tapi untuk masa depan anak cucu kita. Dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.